Jadi saya katakan tadi bahwa Pak Prabowo justru menginginkan pembentukan koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju ini sebagai sebuah koalisi permanen harus menghidupkan demokratisasi internal koalisi. Tidak boleh memasung demokrasi. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi prosesnya terjadi perdebatan. Nah, lalu kemudian timbul kasus misalkan supaya kita lebih memahami DKI Jakarta dengan Jawa Barat. Awalnya ya ketika proses ini mulai dari Partai Golkar memang telah memberikan penugasan kepada RK2 daerah. Jadi RK ditugaskan di DKI Jakarta sekaligus di Jawa Barat. Nah lalu kemudian teman-teman merespon, mencoba memberikan masukan, mensimulasikan. Kenapa? Karena setiap kim maju di sebuah daerah, perspektif politik praktis harus menang. Harus menang. Nah untuk memenangkan pertarungan itu kan harus ada hitung-hitungannya. Nah dalam rangka hitung-hitungan itulah maka muncullah usulan dari teman-teman Gerindra. Bahwa misalkan dibanding-bandingkan yang muncul di DKI Jakarta ketika itu siapa? Misalkan saudara Anies. Muncul lagi saudara Basuki, saudara Ahok, muncul lagi siapa, lalu kemudian dibuatlah simulasi sedemikian rupa, diproyeksikan ya tokoh yang memungkinkan kompetitif bahkan memenangkan dari calon-calon yang ada adalah saudara RK. Nah oleh karena itu ada beberapa partai mengusulkan ya RK aja di DKI Jakarta. Karena kita ingin memenangkan meskipun nanti bukan lagi ibu kota negara tetapi tetap menjadi daerah yang sangat strategis menentukan warna politik ke depan. Karena itu bagaimanapun DKI Jakarta harus dimenangkan dan karena itu teman-teman mengusulkan RK aja di sini. Nah tentu kalau misalkan RK ke sini maka tentu ada simulasi lain Jawa Barat. Lalu siapa di sana? Kan gitu. Nah karena itu saya sudah katakan dulu dalam diskusi yang ada bahwa mestinya kalau misalkan RK yang menurut hasil survei elektabilitasnya sangat tinggi sehingga insya Allah tanpa mendahului keputusan Tuhan, takdir Tuhan pasti menang. Nah bagaimana kalau di sini belum tentu menang, lalu kemudian di sana sudah ditinggal, lalu Golkar bagaimana? Nah di sini belum sampai diskusi itu mensimulasikan kalau RK ke sini siapa yang di sana, lalu Golkar bagaimana? Kalau misalkan saudara Deddy Mulyadi jadi calonnya, yang juga dulu adalah ketua Golkar, kira-kira muncullah beberapa calon wakilnya dari PAN, ada si Desi Ratnasari, kemudian Arya Bima, kemudian ada lagi misalkan Ginanjar ya kalau salah dari dari Golkar itu kan muncul simulasi-simulasi. Tapi ini belum sampai dibicarakan karena lalu kemudian muncullah isu bahwa ini saling telikung dan lain-lain sebagainya. Itu tidak sebenarnya, tetapi ada sebuah proses simulasi dalam rangka distribusi posisi dari kader-kader partai yang ada untuk memastikan bahwa kalau pasangan ini kita calonkan itu memiliki peluang yang besar untuk menang. Itu cara pandang. Jadi bukan tidak by design tentang diskusi itu dan simulasi itu ada. Nah cuma memang ya udah kan kita tahu sendiri adalah olahan-olahan. Nah oleh karena itu kan sudah terlalu banyak olahan dan terlalu banyak ahli tafsir, ini bisanya merusak komunikasi-komunikasi yang ada. Dan karena itu hari ini saya jelaskan secara konseptual bagaimana sebenarnya desain koalisi Indonesia Maju dengan terikat pada 3 konsep itu tadi. Ada konsep keberlanjutan ya dari Pak Jokowi, kemudian ada konsep Indonesia Maju sebagai nama koalisi, lalu target kita ke depan tahun 2045 seperti apa. Nah ini yang mengikat kita dan karena itu desain politik yang kita akan lakukan ke depan, bagaimana program-program kita lakukan sukses sehingga kekuasaan
masih dipercaya oleh rakyat untuk berkuasa, dan kekuasaan itu digunakan untuk mengeksekusi program-program untuk kepentingan rakyat, dan pada gilirannya tahun 2045 Indonesia betul-betul menjadi 5 besar. Ada mengatakan 4 besar negara yang terkuat ekonominya. Nah itu yang kita pikirkan, dan karena itulah namanya koalisi permanen. Nah koalisi permanen ini kenapa penting? Karena hampir pasti 2-3 periode ke depan itu sangat sulit untuk sebuah partai mencapai kemenangan di dalam pemilu. Dalam perspektif saya, ya tidak ada partai yang menang. Yang ada adalah partai yang memperoleh suara terbanyak. Siapa partai yang memperoleh suara terbanyak? Adalah PDIP. Terbanyak kedua adalah Golkar. Terbanyak ketiga adalah Gerindra. Terbanyak keempat adalah PKB kalau nggak salah. Nah, ini kan terbanyak, bukan pemenang. Pemenang itu adalah partai yang memperoleh suara 50% plus 1, sehingga untuk memenangkan pertarungan politik di DPR, di parlemen, tidak perlu ada dukungan dari partai lain. Nah ini kan kadang-kadang orang nggak paham, saya nanya aja menang, lalu kemudian suara terbanyak itu beda. Secara konseptual maknanya beda. Gitu loh. Nah kalau dulu itu ada konsepnya, ada single majority Pak ya. Jadi ya udah itu menang. Sekarang nggak ada. 1, 2, 3 pemilu ke depan hampir pasti tidak ada 50% ke atas. Karena itu perlu koalisi permanen dari awal untuk menjamin keberlanjutan tadi, untuk menjamin Indonesia maju, untuk menjamin tercapai visi misi Indonesia Emas tahun 2045. Itulah cara berpikir kita. Nah, ada gesekan, ya harus begitu. Tetapi gesekan tetap dalam kerangka perdebatan konseptual, karena kita ingin membangun yang namanya demokratisasi internal koalisi. Terbentuknya koalisi permanen tidak boleh memasung proses demokratisasi substansial. Tidak boleh. Tetap harus ada perdebatan konseptual. Inilah yang terjadi di koalisi Indonesia Maju hari ini. Tidak sepi-sepi banget. Nah, lalu kalau ada perintah mengatakan, ada nggak dari Pak Prabowo perintah harus? Tidak ada. Pak Prabowo justru ingin di dalam koalisi Indonesia Maju ini, KIM ini, terbangun sebuah proses demokratisasi substansial yang ditandai dengan perdebatan-perdebatan konseptual. Dalam kasus distribusi posisi kader harus ada parameter-parameter yang berkualitas. Ini jelas secara konseptual. Nah, itulah kalau ada di lapangan menyimpan dikit, ya namanya baru dia tahap awal, dan itu sebuah dinamika. Yang penting apa yang terjadi itu dengan kesadaran, bukan karena ketidaksadaran, tapi bukan sadar, kita sadari ada seperti itu. Itu ya. Dan karena itu kalau sudah terjadi perbedaan ini, ya setelah itu ketawa-ketawa lagi, bukan berantem bener gitu ya. Saya kira itu ya.